Nah, Indonesia sebagai suatu negara yang resmi berdiri telah mempersiapkan segala bentuk kebutuhan ketaatan negara jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satunya yaitu Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai konstitusi. Nah, namun seiring perjalanan bangsa Indonesia, konstitusi tersebut mengalami perubahan. Berapa kali sih Undang-Undang 1945 mengalami perubahan? Perubahan pertama yaitu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1948. Undang-Undang 1945 berubah bentuk menjadi RUUD, Rancangan Undang-Undang Dasar. Apa yang berubah? 1. Sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi perubahan kedua yaitu pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada masa ini berlaku UUD RIS Republik Indonesia Serikat. Perbedaannya apa? Indonesia berubah menjadi negara serikat yang kekuasaannya terdapat pada negara-negara bagian. Kedua, Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ketiga yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini berlaku UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Apa bedanya? Pada masa ini Indonesia sudah berbentuk Negara Kesatuan NKRI. Nah, yang kedua, Presiden bertugas sebagai kepala negara yang tugasnya tidak dapat diganggu atau digugat. Ketiga, kepala pemerintah tetap dipegang oleh Perdana Menteri dengan sistem kabinet parlementer. Perubahan keempat yaitu pada 5 Juli 1959 sampai 1965. Pada masa ini berlaku Undang-Undang masa sistem Orde Lama. Apa yang berbeda? Pada masa ini dikeluarkan dekret presiden yang isinya 1. Konstituante dibubarkan. 2. Kembalinya UUD 45. Ketiga, membentuk MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun banyak penyimpangan yang terjadi. Apa saja penyimpangannya? 1. Semua lembaga yang dibentuk baik MPR, DPR, dan DPA masih sementara. Kedua, Presiden bertindak sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif bersama DPR dan arti dapat mengeluarkan undang-undang tanpa persetujuan DPR. Ketiga, MPRS menetapkan pidato Presiden pada 17 Agustus 1959 sebagai GBHN garis besar haluan negara. 4. MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan lain-lainnya. Perubahan kelima yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru. Apa bedanya? Pada masa ini dilaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai murni dan konsekuen. Namun setelah dibentuk GBHN oleh fungsi MPR sebagai dasar melaksanakan pembangunan, maka terjadi penyimpangan yaitu 1. Pemustaan kekuasaan di tangan Presiden, lembaga-lembaga negara dikendalikan oleh Presiden. Kedua, pembatasan hak-hak politik rakyat dan kebebasan pers dibelenggu. Perubahan keenam yaitu pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Pada masa ini muncul desakan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dianggap memiliki kelemahan.
berapa kali Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Amandemen 1 Undang-Undang Dasar 45 yaitu tahun 1999. Amandemen pertama terjadi pada sidang MPR 19 Oktober 1999. Perubahan meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Amandemen kedua yaitu tahun 2000. Amandemen kedua sidang MPR 18 Agustus 2000. Perubahannya meliputi 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Amandemen ketiga yaitu pada tahun 2001. Amandemen ketiga ditetapkan pada 9 November 2001. Perubahannya meliputi 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Amandemen keempat yaitu pada tahun 2002. Amandemen keempat yaitu pada sidang MPR 10 Agustus 2002. Pada amandemen kali ini ditetapkan satu Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 45 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Sebelum amandemen, pembukaan batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Penjelasan. Sesudah amandemen, pembukaan batang tubuh 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 aturan peralihan, 2 aturan tambahan.